3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan ya tentang hasil atau aksi nyata modul 1.4 ya. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya tidak menggurui tapi kita belajar bersama-sama karena saya pun juga istilahnya hanya cuma mendahului ya untuk dapat ilmu ini ya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah sama dengan saya ya, tapi karena saya mendahului maka saya yang menyampaikan ya. Untuk aksi nyata modul 1.4 ini adalah yang saya sampaikan tentang budaya positif. Sebelum saya sampaikan, barangkali saya ingin menyapa, gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Katanya orang supaya semangat kan, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Iya. Terima kasih Bapak Ibu ya, karena pagi harus punya semangat yang tinggi ya. Nah, di sini yang saya sampaikan adalah tentang budaya positif ya. Budaya positif. Terutama nanti adalah yang akan kita laksanakan di sekolah kita, yaitu di SMK Negeri 1 Singosari ya. Ini saya termasuk adalah CGB atau calon guru penggerak angkatan 7 kelas 167B ya. Saya ingin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Di guru penggerak itu ada yang namanya salam guru penggerak ya. Jadi nanti salam guru penggerak seperti ini ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa diulang. Ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ya, coba diikuti Bapak Ibu ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semuanya. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi yang dimaksud dengan budaya positif itu apa Bapak Ibu? Ya, jadi di sini merupakan suatu kebiasaan positif yang dibangun untuk membentuk karakter baik dalam diri siswa. Ya, jadi ini bagaimana nanti kita selaku guru di SMK Negeri 1 Singosari ini membiasakan yaitu sesuatu hal yang positif ya, terutama adalah untuk membentuk karakter diri siswa ya. Budaya positif dapat dibangun oleh kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang ditanamkan pada diri seseorang anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Jadi kebiasaan apa? Ya kebiasaan yang positif, bukan kebiasaan yang negatif ya. Ini yang termasuk ada di dalamnya adalah nilai profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah tahu Bapak Ibu ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat berkemerdekaan tunggal. Yang keberagaman global ya. Yang kelima benaran kritis. Yang keenam kreatif ya. Jadi diharapkan untuk kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang saya sebut tadi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang mana nanti salah satunya adalah dengan kita bagaimana siswa itu nanti bisa beriman kepada Tuhannya masing-masing ya. Karena di sekolah kita ya adalah banyak ya, jadi multi agama ya, yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya ya. Kemudian mandiri ya, diharapkan nanti juga kebiasaan mandiri. Jangan sampai nanti siswa itu hanya bergantung kepada guru. Contoh ketika gurunya tidak ada, sudah tidak belajar. Ini bagaimana nanti siswa
Meskipun tidak ada guru, maka tetap bisa belajar mandiri. Kemudian ketiga adalah bergotong royong. Nah, bergotong royong ini bagaimana? Jadi hendaknya siswa itu saling bekerja sama satu dengan yang lain, tidak punya egois, ya. Kemudian yang keempat, berkepentingan global, ya. Maksudnya apa? Background ini adalah menerima sesuatu hal yang terbaru, ya. Tidak boleh fanatik, ya. Contohnya ada ilmu-ilmu dari negara barat yang baik, ya bisa kita gunakan, ya. Tidak harus yang dalam negeri saja. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis, ya. Diharapkan nanti siswa itu juga nanti punya pembiasaan, ya, untuk berpikir yang kritis. Ketika ada masalah bisa dipecahkan bersama. Kemudian terakhir adalah yang kenal adalah kreatif. Nah, diharapkan nanti siswa-siswi kita, ya, ini adalah kreatif, bisa menciptakan ilmu-ilmu baru. Nah, ini adalah budaya positif yang akan kita laksanakan, ya, terutama adalah di sekolah kita. Nah, kemudian ini yang saya rancang ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah latar belakang, ya, kemudian tujuan aksi nyata, kemudian ketiga ada tolak ukur, yang keempat adalah dukungan. Yang pertama adalah latar belakang. Apa sih latar belakang adanya budaya positif ini apa? Ya, karena setelah saya mendapat ilmu dari guru penggerak, ya, ternyata ada 3 hal yang melatar belakangi adanya budaya positif. Yang pertama, budaya positif di sekolah untuk mewujudkannya membutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, teman sejawat serta orang tua murid. Nah, jadi tujuannya adalah supaya kita punya sifat kolaboratif, ya, sifat kerjasama, tidak bekerja sendiri-sendiri, ya. Terutama adalah guru. Guru tidak boleh bekerja sendiri. Tetapi yang kedua harus ada kepala sekolah, persetujuan kepala sekolah. Contoh ada kegiatan di setiap jurusan kepala sekolah harus tahu, ya, harus di ACC. Ataupun ada pelatihan-pelatihan, kepala sekolah harus mengetahui. Ya, ini namanya saling kolaborasi, ya. Tidak hanya itu, juga teman sejawat, teman-teman guru, ya. Ya, meskipun beda jurusan. Contohnya ada normatif adaptif dengan alat berat atau dengan kendaraan ringan TKR, ini harus kolaborasi, ya. Saya contohkan adalah ketika normatif adaptif ini mengadakan pelatihan, ya, tentang bahasa Inggris contohnya, maka diharapkan jurusan-jurusan yang lain juga ikut serta, ya, di dalam untuk memajukan pengetahuan, ya, tidak hanya NA saja, ya, normatif saja, ya. Ini. Kemudian juga orang tua. Nah, ini sementara ini seringkali dari bapak ibu, ya, bapak ibu guru, ini orang tua ditinggalkan. Ya, contoh ini ada kegiatan di sekolah, ya, ada seperti kemarin ada didatangi dari Polres Malang, ya, untuk pendidikan karakter, ya. Maka hendaknya orang tua pun juga harus tahu, ya. Ya, jadi istilahnya sekolah harus memberitahu ataupun melalui wali kelas memberitahu, ya, tentang kegiatan yang ada di sekolah. Nah, ini. Jadi ini budaya positif adalah perlu adanya kolaboratif. Kemudian yang kedua, adanya penerapan budaya positif diharapkan dalam membentuk karakter anak yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi yang kedua, dengan adanya budaya positif ini dan membantu, ya, untuk pembentukan karakter anak. Ya, saya contohkan aja di sekolah kita, ya, ini sudah ada beberapa ini untuk budaya positif. Contohnya ketika anak baru datang itu sudah ada pemantauan tentang kerapian seragam, tentang keterlambatan, ataupun tentang kendaraan yang dipakai. Ini termasuk adalah budaya positif, ya. Kemudian juga ketika setiap hari Jumat, ya, seperti hari ini, ya, ini ada kegiatan Jumat berkah, yaitu kegiatan di masjid. Kemudian ada lagi kegiatan yang ada di aula, ya, yaitu yang dikomandani oleh guru-guru BK, ya, bimbingan konseling. Kemudian yang ketiga adalah green and clean, yaitu untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekolah. Ini adalah
tujuannya. Dengan budaya positif bisa membantu karakter siswa. Kemudian yang ketiga, banyaknya murid yang selalu melanggar peraturan atau tata tertib sekolah. Bahkan ada beberapa yang tidak adanya peraturan. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, dari sekian tahun sampai hari ini yang namanya pelanggaran itu pasti ada. Ya. Karena apa? Karena siswa itu kepinginnya bebas, ya tidak ada aturan. Contoh seperti masuk itu harus jam 6.50. Anak-anak kepinginnya ya terserah, ya. Nah, ternyata ini pun juga banyak tidak sukai. Kemudian rambut harus 321 potongannya. Tapi juga anak-anak banyak yang gondrong, ya. Kemudian sepatu, ya itu harus berwarna hitam, tapi anak-anak banyak yang berwarna-warni. Ya, ini termasuk adalah hal-hal yang melatar belakangi adanya budaya positif. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang latar belakang? Ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang tujuan, ya. Apa sih tujuan aksi nyata? Jadi setelah saya mendapat ilmu dari guru penggerak, maka bagaimana saya untuk mengimbas atau mengaplikasikan di sekolah kita, ya. Ini pun juga ini perlu bantuan Bapak Ibu semua. Bahkan ini pun juga Bapak Ibu harus bisa. Ya, tadi kan yang pertama adalah tergerak, ya. Jadi salam kita adalah tergerak. Ya, jadi kita harus mulai hari ini karena kita sudah mendapatkan ilmunya, ya, tentang si guru yang berkuasa. Nah, maka itu belum ada perubahan, ya, belum ada paradigma belajar sesuai dengan kurikulum yang sekarang, kurikulum merdeka, ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, jadi mulai kurikulum 2013 itu sudah berpusat pada murid, sekarang juga diperdalam lagi. Bagaimana cara kita nanti pembelajaran itu adalah kita memenuhi kebutuhan murid, ya. Murid mau apa? Ya, wah ini guru harus siap. Sementara ini kan guru pokoknya ngajar, selesai, pulang, ya. Nah, bagaimana ketika siswa itu ada yang sakit? Nah, ini guru harus memperhatikan. Ketika ada siswa yang contohnya kalau disuruh ngerjakan di catatan tidak mau, bagaimana? Ada yang usul, Pak saya ingin berpresentasi aja. Nah, itu harus diterima. Atau ada yang Pak saya ingin gambar. Ya silakan, gambar sesuai dengan materi yang dipelajari. Ya, jadi ini bermacam-macam kebutuhan, ya. Yang istilahnya yang harus dipenuhi oleh guru. Ya. Guru memiliki kemerdekaan untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakter dan kebutuhan murid. Jadi sekarang itu enggak seperti kurikulum yang lama, ya. Kalau kurikulum yang lama, ya itu kalau yang pernah saya terima itu adalah harus selesai. Kalau ada semester genap ini ada 5 bab baru selesai, ya. Tapi kalau sekarang tidak, ya meskipun hanya cuma 2 bab, tapi anak bisa melakukan. Nah, itulah yang dicita-citakan, ya. 2 bab tapi menguasai. Ya, ini perubahan paradigma belajar. Nah, ini contoh. Nah, barangkali kemarin sudah ada ya yang tahu ini, ya. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Nah, ini saya contohkan, ini adalah ada istilahnya suatu teori, ya, yang menggunakan bagaimana tentang paradigma dengan kepalan tangan. Ya, ini contoh nanti mohon dipraktekkan Bapak Ibu, ya. Ada A dan B, Anda dan teman, ya, contohnya ada Pak Vinto dan Pak Mul, ya. Sobeklah secari kertas kecil, ya. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan untuk nulis di kertas. Nah, ini tadi, nah ini ya. Nah, silakan nulis di kertas. Ya. Ya, jadi
silakan ditulis di situ adalah sesuatu hal yang disenangi, yang berharga. Yes. Kita kan punya sesuatu yang berharga. Apa itu? Ya. Nah, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda, boleh kanan, boleh kiri. Ya. Kemudian dan genggamlah sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga. Ya. Kemudian perintah yang kedua, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, jadi bisa contohnya apa, dirayu, ayo nanti kalau sampean beri nanti saya tak beri uang, kalau sampean beri nanti bla 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 dan sebagainya. Dirayu ya, bagaimana bisa nanti genggaman temannya itu bisa dilepaskan. Ya, ataupun diancam, oh kalau sampean beri, awas loh nanti ya, nggak tak beri jatah nanti ya. Itu contohnya seperti itu ya. Nah ini kemudian apa yang terjadi? Nah coba Pak Mul, nah dipraktekkan Pak Bintu ya, coba dengan apa istilahnya, dirayu atau gimana Pak Bintu? Ayo Pak Mul, buka tangannya Pak Mul. Apa yang di dalam isinya Pak Mul? Ayo buka ke Pak Mul. Kenapa buka Pak Mul? Bisa Pak Bintu. Ada apa ini ayo? Ada apa? Yang penting Sesuatu. Yang penting Pak Bintu. Ayo Pak Mul, cepat buka. Nggak bisa. Pak Mul, cepat buka Pak Mul. Mau diganti apa Bintu? Ayo tak kasih permen. Satu anak kecil Pak Bintu kasih permen. Tak kasih pulpen. Ya Pak. Enggak mau Pak. Ya, jadi ini contoh ya antara Pak Mul dengan Pak Bintu ya. Ketika Pak Mul menulis sesuatu yang disenangi, apa Pak Mul? Contohnya tadi yang dicatat. Anaknya Pak Bintu apa Pak? Cantik. Oh iya, jadi ya jadi anaknya Pak Bintu cantik gitu ya. Nah, jadi itu mau diminta itu ya. Nah, jadi istilahnya itu tidak boleh ya. Contoh kita punya prinsip ya, punya prinsip contohnya saya harus bisa mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah contohnya. Ya, sama tetap punya prinsip. Meskipun nanti dirayu oleh orang, lapo ya, tidak usah lapo sampean kerjakan, tidak ada uangnya, ya, tidak ada atau diancam. Oh kalau sampean seperti ini akan dapat masalah dan sebagainya. Tetap dia akan lurus untuk melaksanakan. Ya, ini contoh paradigma belajar. Ya. Dari teori ini ya, dari perubahan teori kontrol teori ini adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Bagaimana ketika nanti kita melihat seorang murid itu punya prinsip. Ya. Ketika meskipun digoda temannya ataupun barangkali istilahnya diancam temannya, dia tetap ya tujuannya adalah untuk belajar. Ya, kita akan bisa mengontrol itu. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika contohnya saya ya dikritik habis-habisan oleh teman, apa karena saya itu jelek, karena saya itu gemuk, karena itu dan sebagainya, maka itu nanti sebagai kontrol saya ya, bahwa supaya berarti saya harus membenahi seperti ini. Saya seringkali datang terlambat, saya harus datanya lebih awal. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa semua penguatan mesti efektif dan bermanfaat. Nah, jadi kalau kita punya prinsip ya insya Allah nanti akan efektif ya, akan lebih cepat ya. Nah, sementara ini saya masih belajar ini ya. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana ketika kita punya prinsip yang baik ya, meskipun dibujuk, dirayu, diancam, kita tetap untuk menjalankan ya. Seperti contohnya ini guru penggala ini ya, banyak yang enggak setuju, katanya nanti jadi calon kepala sekolah atau jadi pengawas. Pokoknya kita teruskan, enggak tahu nanti ya apa itu betul, mudah-mudahan nanti Pak Mul ini nanti bisa jadi kepala sekolah. Amin. Ya, kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ya. Jadi kita sebagai guru itu kan termasuk orang dewasa, ya. Ya, awalnya itu adalah memaksa. Ya, awalnya mengajak memaksa. Contoh seperti kita punya anak ya, suruh sholat itu ya. Pertama memaksa. Ya, ayo sholat, enggak mau, ya. Kemudian bagaimana? Ya harus suara kita agak keras, ya. Ayo, kalau nggak sholat marah ayah, ya, marah ibu. Nah, kemudian kata Rasulullah di dalam Islam ini ya,
Itu ketika sudah anak berumur 10 tahun maka boleh boleh dipukul. Tapi pukulnya tidak di kepala ya, tapi badan yang tidak berbahaya ya. Maksudnya apa? Ini adalah pembelajaran ya. Ketika itu sudah diberitahu pertama, kedua enggak dipukul. Nah, tapi sekarang masalahnya adalah ada hak asasi manusia. Ya, repot juga ini ya. Nah, jadi ini kita menyesuaikan dari tradisi di sekolah. Ya. Nah, ini tentang perubahan paradigma. Ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu? Wah, sudah paham ya? Ya, sekarang yang berikutnya ya adalah disiplin positif. Nah, tadi yang pertama adalah paradigma belajar, ya, perubahan paradigma belajar, ya. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif, ya. Apa sih makna yang dimaksud disiplin itu? Berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Oh, ternyata disiplin itu artinya belajar, ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, jadi ini adalah dari Sokrates dan Plato menyatakan bahwa disiplin itu adalah belajar. Sehingga ketika anak belum disiplin, ya masih nyamannya aja di belajar, ya. Enggak boleh, contohnya ada anak terlambat, anak rambutnya gondrong, anak pakaiannya enggak rapi, dimarah-marahi. Yang disiplin adalah ini tadi belajar, ya, belajar. Kita pun juga segitu, disiplin guru ya belajar bagaimana kita sesuai dengan tugas kita, ya. Disiplin dia membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, jadi yang kedua menyatakan bahwa bagaimana cara kita menggali sebuah tujuan. Contoh, ketika saya guru agama di sini, bagaimana nanti saya bisa menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada siswa. Ya, ini adalah belajar disiplin. Ya, seperti contohnya tadi pagi, ya, kita ajak anak-anak ke masjid, ya, untuk melaksanakan sholat duha, kita laksanakan sholat hajat, kemudian doa bersama. Nah, ini adalah yang dihargai, ya. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang salah kaprahnya ini, ya. Disiplin itu harus sesuatu yang harus ditaati, yang harus dipatuhi, yang harus dipenuhi, ya. Sehingga ya gitu, sehingga ketika ada anak salah, ya harus dihukum. Ketika ada guru saya salah, ya harus langsung hukum. Nah, ini termasuk adalah pengertian yang lama, ya. Saya katakan yang lama belum tahu tentang apa itu disiplin. Oh, ternyata disiplin menurut Sokrates dan Plato adalah belajar. Kejenderaan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, sehingga ketika adanya disiplin, ya, kita pun juga gitu. Guru harus disiplin. Wah, kan di pikiran kita, waduh sudah tidak nyaman ini. Ya, seperti saya ketika harus pagi, oh ternyata di rumah itu banyak pekerjaan yang belum selesai. Ya, wah ini harus bagaimana, harus ya ditinggalkan, ya. Kemudian pakaiannya harus sesuai dengan ketentuan. Wah, ini juga kadang-kadang ini ketentuan kita kan sekarang pakai keki harus 2 hari, ya, untuk yang PNS, ya kan itu. Jadi ini juga ketidaknyamanan sebenarnya. Kan sebenarnya harus setiap hari harus ganti. Ya, karena ini adalah ketentuan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau punya sesuatu yang tujuan mulia. Itu disiplin. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan universal itu? Ya, adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi sifat-sifat positif manusia, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Ya. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ini tidak memandang itu Islam, tidak memandang itu Kristen, tidak memandang itu Buddha dan sebagainya, atau dia orang Jawa, orang Madura, orang Batak, seterusnya. Semuanya sama,
ya, punya nilai-nilai yang sifat-sifat yang positif. Ya. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser. Ya, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi hari ini ketika kita mengikuti pelatihan, ya, maka harus punya tujuan. Ya, tujuannya apa? Ketika kita jadi guru punya tujuan. Tujuannya apa? Nah, ini menurut Dr. William Glasser. Kemudian dengan mainkan nilai kebajikan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kalau sudah ini masuk dalam sanubari kita, ya, contohnya kita jadi seorang guru, ya, maka tujuan kita adalah untuk mendidik, ya, sebagai mendidik anak, ya, untuk merubah perilaku anak dari yang tidak baik menjadi baik, ya. Ini maka itu akan mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dan Gons. Kemudian yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang tadi awal saya sampaikan, ya. Ada 6 ya. Beriman, berarti pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya. Ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, kemudian, nah ini langsung, ya. Ada yang tanyakan Bapak Ibu untuk disiplin positif? Ya, coba Bapak Ibu, ya, mohon maaf ya, ini berdiri semua, ya, berdiri semua supaya nggak capek. Ya, ini nanti coba ikuti kata-kata saya, ya, ikuti kata-kata saya. Pegang hidung, nah, apa itu ya? Ya, jadi kata-kata saya, pegang mulut, iya, pegang kaki, pegang kepala, pegang rambut. Iya, ya, beri-beri untuk kita semua. Ya, nah, luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang pikirannya kesana kemari. Ya, jadi biasanya kalau ikut pelatihan itu saya sendiri, ya. Kadang-kadang jasadnya di sini, tapi pikirannya di rumah. Ya, nah itu yang sering kali terjadi. Ya, ini ya, di sini positif. Selanjutnya, ya ini ya. Motivasi perilaku manusia. Nah, jadi untuk yang ketiga ini tentang motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi perilaku manusia itu apa? Dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, jadi dorongan dari kita itu sadar atau tidak sadar yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan. Ya, kita punya barangkali ketika kita berada di SMK 1 Singosari, punya target, punya tujuan, ya. Nah, ini adalah tentang motivasi. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini contohnya ini siswa, ya. Nah, jadi motivasi itu ada 3. Ya, saya katakan tadi, kalau dalam diri kita. Kalau dalam diri siswa bagaimana? Ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, anak melakukan disiplin diri karena takut dihukum, merupakan motivasi intrinsik. Nah, jadi ketika contohnya ada ketentuan rambutnya harus 3-2-1, ya, ketika ada rambutnya panjang, anak-anak nggak mau masuk, bahkan harus sembunyi-sembunyi, ya, bahkan masuknya jam 6.50, datanya jam 5 pagi. Wah, ini kan apa? Takut dihukum, ya. Bahkan mohon maaf, ini ada kasus sampai melompat pagar karena gara-gara rambutnya panjang. Nah, ini karena takut. Nah, kemudian yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini ketika ada lomba, ya, seperti contohnya lomba LKS yang di jurusan, ya. Nah, ini maka anak melakukan disiplin diri karena mendapat imbalan, ya. Jadi ini seperti contohnya ada beberapa siswa yang ikut, ya, di training. Contohnya kemarin sampai alhamdulillah SMK 1 sampai tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan ada yang sampai tingkat internasional. Ya, amin. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya. Nah, jadi ini yang ketiga inilah yang PR kita bersama. Ya, bagaimana nanti untuk menjadi orang yang meningkatkan menghargai diri sendiri. Contoh, ketika sudah ada aturan rambut 321, siswa akan sadar sendiri. Ya, Ma, Papa, ini rambut saya sudah panjang. Saya minta potong di rumah. Nah, jadi nggak sampai ketika di sekolah sudah rapi. Ya, ketika ada yang seragamnya tidak rapi, kurang lengkap, ya, maka dia akan malu sendiri. Ya, nah ini yang diharapkan. Ketika siswa itu datang terlambat, nah maka dia akan malu sendiri. Ya, ini bagaimana ini caranya? Ya, jadi untuk membuat ada sadar diri. Ya, sama barangkali dengan kita ya sebagai guru. Ya, ketika sudah sadar diri, maka kepala sekolah nggak usah menyuruh guru harus datang tepat waktu, guru harus berseragam sesuai dengan aturan dan sebagainya. Ya, tapi adalah sadar diri. Ini adalah motivasi. Ya, nah, jadi motivasi ada 3. Ada yang tanyakan, Bapak Ibu? Ya, nah ini. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, identitas gagal itu maksudnya ya dikatakan belum berhasil lah. Ya, yang pertama adalah hukuman. Oh, ternyata hukuman yang selama ini kita lakukan ini termasuk adalah identitas gagal. Kenapa? Yang pertama menyakitkan, yang kedua tidak nyaman, yang ketiga murid takut, yang keempat memaksa, yang ke murid rendah diri, menyembunyikan dan kesalahan. Nah, jadi ini ya perlu dirubah nanti ya. Ini terutama yang di tatib ini ya. Tatib ini termasuk hukuman semua ini ya. Karena menyakitkan. Ya kadang-kala ada siswa yang langsung dipotong tanpa ditanya, ya kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa, bahkan ada yang melawan tatib ini. Karena apa? Ini memaksa. Sebenarnya kan harus dengan cara yang lemah lembut, ya. Kemudian menyembunyikan kesalahan. Nah, ini termasuk adalah hukuman. Nah, ya ke anak kita juga sama, Bapak Ibu ya. Jadi apa kita sampai hari ini termasuk memperlakukan anak kita di rumah termasuk hukuman. Nah, ini bisa nanti kita introspeksi diri. Kemudian yang kedua, penghargaan. Nah, bagaimana seandainya kita menggunakan konsep disiplin dengan penghargaan? Oh, ternyata dengan penghargaan pun juga termasuk gagal, Bapak Ibu. Ya, contoh ketika guru berprestasi diberi hadiah. Oh, ternyata ini sesuatu hal yang gagal ini. Wah, ini banyak yang protes nanti ya. Seandainya ini diakon Bapak Kepala Sekolah, lu kok bisa gagal? Ya, tidak ada hadiah nanti, tidak ada yang ikut lomba. Ya, seperti contohnya seperti setiap hari Jumat ya itu Dharma Wanita ya itu ya saya lihat di foto-fotonya itu ada hadiahnya. Oh, termasuk ini adalah identitas gagal. Kenapa? Yang pertama tidak efektif. Yang kedua merusak hubungan. Kenapa? Karena biasanya nggak mendapat hadiah itu merasa kecewa. Ya, coba barangkali kita dapat hadiah, teman kita enggak, pasti akan kecewa, merusak hubungan. Ya, biasanya senyum, sekarang sudah tidak. Kemudian mematikan kreativitas. Ya, nah jadi ini pun juga gitu. Jadi anak sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi nggak dihargai. Ya, ternyata ya saya juga nggak dapat hadiah. Menghukum sistem, ya. Kemudian ranking. Nah, ranking pun juga ini termasuk istilahnya identitas gagal, merampas hak, ya. Sebenarnya hak dari 36 siswa punya hak yang sama, ternyata cuma 3 yang diberi hadiah. Itu kan merampas haknya. Ya, sebenarnya kan harus dia beri hadiah semua, ya, menghargai dirinya. Ya, ini. Kemudian ini ya, jadi identitas yang sukses. Bagaimana nanti kita bisa membentuk ini, Bapak Ibu, ya, dengan kita membuat konsep yang sukses.
Ya. Yang pertama adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi. Ya. Kenapa di jalan sukses? Yang pertama adalah penguatan jangka. Ya. Jadi contohnya konsekuensi ini adalah ketika siswa sudah diberitahu bahwa besok nak ya, besok itu adalah waktunya pelajaran agama, harus membawa Al-Quran, contohnya seperti itu. Ternyata kok nggak bawa, nah maka di sini pun juga kita harus tidak langsung marah, tapi ditanya yang baik-baik. Ya, itu termasuk sehingga kamu kalau nggak bawa Al-Quran gimana? Ya, nah itu seperti itu. Kemudian penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring, ya berkelanjutan. Maunya apa? Jadi ya perlu diberitahu terus, ya guru itu tidak bosan-bosannya mengingatkan. Ya. Kemudian stimulus dan respon, ya. Ya, jadi bapak guru atau ibu guru itu menyampaikan, kemudian siswa itu menyadari, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi dan kemudian kesalahan. Ini termasuk adalah identitas sukses. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling bagus Bapak Ibu, ya, namanya restitusi. Ya, apa restitusi? Itu adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, jadi ketika ada sesuatu hal yang salah, maka itu adalah perlu dipecahkan, ya, perlu dipecahkan bersama, ya, menghormati dirinya dan orang lain, tidak kontrol, semangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi ini ketika itu sudah diperbaiki, contoh, ya ini saya katakan ini ketertiban, ya. Jadi siswa itu terlambat. Bagaimana kok bisa terlambat? Nah, ini dirembuk bersama. Oh, ternyata ini banyak dari siswa orang tuanya suruh ngantar ke pasar. Nah, itu kan perlu disampaikan. Ya jangan, kalau bisa harus tepat waktu. Ataupun barangkali karena siswa harus istilahnya ikut temannya digonceng karena nggak punya uang. Nah, itu kan termasuk pemecahan masalah. Ya bagaimana nanti sehingga nanti akan bisa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, ketika itu ada aturan, bisa ditaati. Ya. Ini motivasi Bapak Ibu, ada yang identitas gagal dan ada identitas sukses. Ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Coba Pak Mul mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk apa Pak Mul? Hukuman. Ya. Kemudian Pak Pintu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ibu, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Konsekuensi. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ayo, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, kita lihat ini Bapak Ibu ya jawabannya. Nah, ini. Oh, ternyata ketika ada anak yang terlambat kemudian disuruh mencatat 100 kali, ya. Ini saya tidak terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, ditulis, itu termasuk hukuman Bapak Ibu, ya, pemaksaan. Ya. Nah, jadi bukan konsekuensi. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker. Itu termasuk hukuman. Nah, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Ya, ini beda yang nomor 4 Bapak Ibu. Ya, contohnya di kelas kita itu ada siswa yang jahil, kemudian bukunya ditarik, kemudian dicoret-coret. Nah, itu nggak boleh dibiarkan. Ya, itu harus mengganti buku yang baru. Ya, karena sudah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, contoh ya Bapak Ibu ya ini bawa minuman ya di
di gelas, ya, kemudian ada siswa yang menumpahkan, yaitu ya harus disuruh untuk ngepel, ya, disuruh untuk membersihkan, ya, itu ada termasuk konsekuensi, ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini termasuk hukuman karena itu masuk ada pemaksaan. Lari menilai lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, karena di dalam PJOK ini kan fisik ya Bapak Ibu, beda dengan pelajaran matematika. Anak datang terlambat di matematika suruh lari, itu nggak cocok. Tapi ketika guru olahraga, karena itu waktunya di lapangan ya, karena konsekuensi. Ini Bapak Ibu untuk hukuman dan konsekuensi. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak. Ya. Saya lanjutkan. Ya. Ini kurang berapa menit ini, Bu Tantri? Masih lama ya? Masih lama. Ya. Mohon nanti kalau terlalu lama, ya, terlalu lama diingatkan, ya. Nanti capek duduk terus. Kemudian, yang keempat, ya Bapak Ibu, materi kita yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kita harus tahu bahwa siswa itu adalah punya kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Sementara ini kita belum pernah tahu, ya, apa sih kebutuhan yang dimiliki siswa itu apa? Yang pertama adalah bertahan hidup. Makanya bertahan hidup itu apa? Jadi siswa itu perlu, ya, menerima haknya itu perlu, ya, menerima haknya itu perlu. Ini adalah bertahan hidup, ya. Jangan sampai sedikit siswa dikeluarkan, ya, kasihan. Ya, kenapa? Karena siswa ini adalah perlu, ya, istilahnya sekolah, ya, perlu sekolah. Ya, seandainya itu bisa benahi, ya, bagaimana bisa dibenahi? Ya, jangan sampai nanti ada masalah sedikit langsung siswa dikeluarkan. Ini berarti kita nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup anak. Bahkan anak nggak istilahnya nggak bersalah, ya, ditambah-tambahi, gitu ya, dibumboni sehingga tambah bermasalah, ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini bagaimana nanti ketika kita dengan siswa kita itu adalah butuh kasih sayang, ya. Kita nggak boleh jadi 36 siswa hanya cuma 2 yang kita sayangi, nggak boleh, ya. Contohnya Pak Fri itu hanya cuma yang 2 cewek saja yang disenangi, tapi yang lainnya nggak disenangi, itu nggak boleh, ya. Tapi semuanya dan rasa diterima, ya. Semuanya bagaimana bisa menerima siswa itu bisa kita terima. Kadang-kadang anak itu macam-macam dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Ada anak pendiam, ada nakal dan sebagainya. Nah, bagaimana kita rasa diterima? Kemudian yang ketiga, penguasaan atau penguasaan atas kemampuan. Ya, ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu. Ya, jadi siswa itu biasanya kalau tidak pinter di akademik, biasanya pinter di non akademik, ya. Biasanya matematikanya 0 putul contohnya, ya. Ulangan dapat 20. Tapi coba Bapak Ibu, pasti dia punya kemampuan lain. Oh, ternyata ketika diikutan LKS, lomba ataupun olimpiade lari, dia tercepat. Nah, ini berarti kan dia barangkali punya bakat yang terpendam, ya. Bahkan ini kemarin ada yang juara karate tingkat Jawa Timur itu ya, anaknya nakal. Oh, tapi ternyata dia bakatnya di karate. Ya. Kemudian keempat adalah kebebasan. Nah ini, ya, jadi kita jangan sampai keliru kurikulum merdeka itu adalah merdeka semuanya, bukan. Ya, bebas semuanya bukan, tapi ada aturannya. Ya, bagaimana itu kita memberikan kebebasan siswa yang dimaui. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Ya, siswa itu pun juga perlu senang di sekolah Bapak Ibu. Jangan sampai nanti di rumah sudah susah, masuk ke sekolah susah. Ya, itu kan. Jadi sementara ini kita tidak nyadari. Ya, kadang-kala di rumah itu anak-anak susah karena orang tuanya ekonominya rendah, ya. Kemudian tidak ada yang dimakan contohnya. Kemudian pakaiannya lusuh dan sebagainya. Nah, ini bagaimana ketika di sekolah itu bisa merasa senang. Nah, ini yang kita tahu kebutuhan dasar manusia. Dari sini Bapak Ibu, ini hanya cuma satu slide tentang kebutuhan dasar yang penting nanti kita sudah memahami ini. Bertahan hidup,
kasih sayang, pengakuan, kebebasan dan kesenangan. Ada tanyakan Bapak Ibu? Ya, belum. Ya. Kemudian yang berikutnya. Wah, ini ya. Posisi kontrol manusia. Ya, jadi bagaimana kita selaku guru ini memposisikan diri dari 5 posisi ini, ya. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, 5 posisi kontrol yang ditanya seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam hal kontrol. Ya, bisa kita lakukan kita sebagai orang tua. Ya. Yang pertama adalah posisi penghukum. Wah, ini ya. Jadi penghukum itu pokoknya sama jari telunjuknya. Wah, ini ya ini. Yang ditunjuk ini langsung menundukkan. Nah, ini termasuk penghukum. Ya. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Ya. Nah, bagaimana nanti contohnya ketika anak itu langsung merasa bersalah, langsung sedih, ya. Yang ketiga, posisi teman. Nah, meskipun guru, ya ini dengan siswa pun bisa jadi posisi teman. Ya, nanti bagaimana caranya. Yang keempat, posisi pemantau. Nah, ini ya, jadi sebagai fasilitator lah, ya. Jadi istilahnya melihat, oh gimana pembelajaran siswa. Yang kelima, posisi manajer. Nah, ini. Bagaimana ini penjelasannya? Nah, ini, ya. Jadi contohnya penerapan posisi kontrol. Ada siswa bernama Ardi pada saat jadwal piket bersih-bersih datang terlambat. Nah, ini. Yang kalau penghukum, jika kamu terlambat maka harus menulis sebanyak 500 kali. Saya tidak akan terlambat. Nah, itu tadi yang saya sampaikan pertama tadi. Ini termasuk adalah penghukum. Ya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ya. Ayo, minggu kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi. Nah, jadi itu termasuk pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, Mas Ardi minggu kemarin sudah janji sama ibu tidak akan terlambat demi ibu kan? Nah, itu teman, ya. Jadi kita merasa jadi teman, ya. Sama sudah berjanji kemarin kok ternyata sekarang kok diulangi lagi. Gimana sama Ardi? Nah, itu. Kemudian pemantau, Ardi, kamu sudah tahu kan konsekuensinya jika terlambat? Nah, jadi kita kembalikan kepada aturan, ya. Jadi nggak langsung kita hukum, tetapi bagaimana aturannya yang berlaku, ya. Kemudian manajer, Ardi, apakah kamu tahu letak kesalahanmu? Nah, jadi ditanya, diberikan kesadaran, ya. Jadi seperti tadi, ya ada anak yang tidak berseragam, ya, istilahnya seragamnya tidak sesuai, ya, pakai batik yang bukan batiknya SMK 1 Singosari. Nah, tanya kenapa kamu nggak berseragam, ya. Nah, jika mengatakan ke saya ini, bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ya, gimana ini kalau sama nggak punya seragam gimana? Oh Pak, saya nanti akan beli. Nah, itu contoh adalah manajer. Ini yang paling bagus Pak, Bapak Ibu sebagai manajer. Ya, kemudian, nah ini langsung ya. Jadi ini posisi kontrol cuma ini Bapak Ibu, ya. Jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Wah, kita percepat ini Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, keyakinan kelas. Ya. Apa sih keyakinan kelas itu? Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, jadi ini bagaimana kita bisa membangun budaya positif yang di sekolah, itu keyakinan. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam jelas dapat menentukan terjadinya sebuah lingkungan yang positif. Jadi ketika nanti ada keyakinan kelas, ya, maka nanti akan bagus, ya, di dalam kita melaksanakan pembelajaran atau proses pembelajaran mengajar, ya. Kemudian mindset yang sudah tertanam selama ini adalah peraturan dasar mereka bertindak, mematuhi peraturan dengan tujuan untuk menyayangkan dan mendapatkan nilai baik dari guru. Nah, jadi nanti bagaimana dengan keyakinan kelas, anak itu bisa merasa senang, enjoy, nyaman, dan senang kepada guru. Nah ini contoh fakta, ya. Ini mengapa sih kita memiliki peraturan pemakaian helm ketika menggunakan kendaraan beroda 2 atau bermotor? Contoh di jalan raya, ya. Mengapa itu setiap orang mengendarai roda 2 itu harus memakai helm, ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus memakai masker dan mencuci tangan pada setiap saat?
Jadi ini adalah contoh fakta-fakta yang ada. Ya, nah ini termasuk ini keyakinan. Ya, contoh, bagaimana, mengapa Pak Vinto kita harus memakai helm di jalan raya? Karena untuk melindungi diri kita sendiri, Pak. Karena untuk melindungi diri sendiri. Kalau Bu Tantri? Untuk keselamatan. Ya, jadi bukan untuk gaya-gayaan. Ya, jadi pakai helm itu bukan kita helmnya beli yang paling mahal, bukan, tapi untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus memakai masker? Ya, kenapa Pak Mul? Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, karena masih pandemi ya Bapak Ibu, kita harus pakai masker dan mencuci tangan. Ya. Dah, ini kegiatan buatan keyakinan kelas. Ya. Jadi yang pertama penjelasan keyakinan kelas. Ya, jadi nanti ketika kita di dalam kelas kita sampaikan bagaimana anak-anak ya kita untuk pembelajaran yang menyenangkan menurut anak-anak. Ya. Nah kemudian diskusi supaya keyakinan. Nah jadi ini anak-anak disuruh ya istilahnya menyampaikan pendapatnya. Oh saya kepingin belajar dengan HP. Saya kepingin belajar dengan tidur-tiduran. Saya kepingin belajar di luar. Kelas saya banyak nanti. Kemudian hasil kesepakatan keyakinan. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, ya maka nanti enak. Ketika ada anak nanti nggak sesuai loh, ini sudah kita sepakati bersama gimana? Oh ternyata betul. Nggak usah dihukum ataupun dimarah-marahi. Ya. Nah kemudian bagaimana bentuk keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif, lebih abstrak atau lebih jelas. Kemudian berbentuk dalam pernyataan universal yang secara umum melibatkan warga kelas. Jadi tidak hanya guru tapi juga siswa. Kalimat pendek yang mudah diingat sesuai kondisi kelas. Ya ini. Yang terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Ya ini karena waktunya sudah mau habis ini ya. Apa itu segitiga restitusi? Merupakan suatu proses dialog yang dijalani oleh guru untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini. Jadi bagaimana nanti ketika kita bisa berdialog dengan siswa. Siswa itu juga manusia yang juga punya hak untuk berbicara, ya. Nah, sehingga nanti siswa itu bisa mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, ini contoh segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, jadi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa membuat kesalahan adalah dengan proses dari pembelajaran. Jadi orang salah itu adalah belajar, ya. Jadi istilahnya belajar untuk bagaimana nggak salah. Berbenah menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Ya, dari gagal ke sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak-anak itu gagal atau salah, ya jangan dikritik. Nah ini mengajukan pertanyaan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Oh ternyata ketika sampean salah itu sudah wajar. Ya, kalau dalam bahasa Islamnya manusia temannya salah dan lupa. Makhluk khata' wa nisyan. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna, ya. Kemudian kita bisa memperbaiki. Ketika kamu salah bisa memperbaiki. Saya tidak akan menyalahkan saya, tetapi fokus memperbaiki masalah. Ya, apakah saya ini kamu jadi orang baik untuk dirimu sendiri? Ya, maka dia itu termasuk adalah orang baik yang sementara ini belum baik. Yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergaya dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif. Kita nggak nunggu ketika ada siswa itu punya masalah, tapi kita yang menjemput bola. Ya. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki dengan murid. Ya. Ajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Wah, jadi ini istilahnya diberikan pertanyaan itu. Kamu bakal melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukan karena mempelajari sesuatu yang penting bagimu. Oh mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Berjalan kamu mempelajarinya. Ini barangkali siswa itu belum memahami. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara instinktif. Ya, jadi saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah distabilkan, maka murid telah siap mengaitkan kesalahan dengan tindakan yang salah. Ya, sebagai keluarga kelas apa yang kita yakini. Nah, jadi kita punya keyakinan tadi yang disepakati bersama.
Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Nah, ini nanti ditawarkan. Kamu ini menjadi orang seperti apa? Nah, ini nanti yang menjawab adalah siswa sendiri. Ya, nah, ini ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dilakukan dengan nilai-nilai keyakinan yang disepakati. Kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Pemecahan masalah sebisa mungkin memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu dedikasi waktu dari pihak yang disebut salah. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki. Jadi, hanya ketika ada anak salah, ya harus ditanya kapan kamu bisa memperbaiki untuk perbuatanmu ini. Nah ini, jadi harapan Bapak Ibu, ya. Jadi apa sih harapannya? Segitiga restitusi untuk guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer, ya, dengan mengajukan pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Ini bagaimana nanti kita bisa membuat murid percaya diri, tidak putus asa, kemudian bertanggung jawab, mau bertanggung jawab atas kesalahannya dan mandiri, bisa memperbaiki sendiri. Kemudian kalau murid menjadi kuat secara pribadi, tidak mudah putus asa, semakin percaya diri, mandiri dan merdeka, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, inilah harapan yang ketika kita melakukan segitiga restitusi. Ya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ini waktunya kurang 1 menit ini ya. Iya. Contoh penerapan aksi nyatanya. Ya, terima kasih Pak Mul. Bentar. Ini laptop. Ini ya. Jadi nah ini yang selama ini saya saya lakukan, ya. Yang pertama adalah ketertiban siswa. Jadi saya termasuk salah satu dari tim tatib, ya. Jadi ini tentang aturan yang ada di sekolah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Yang kedua, menyambut kehadiran siswa di sekolah, ya. Kita berusaha untuk ada di sekolah ada 5S, ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, ini. Kemudian yang ketiga adalah membantu ketertiban kendaraan siswa. Karena siswa pun juga berkendara, sehingga ini harus kita bantu untuk mengatur ketertibannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya ini Jumat berkah. Ya, seperti tadi adalah kita lakukan. Yang pertama adalah sholat sunnah, ya. Kemudian melaksanakan doa bersama atau istighosah, ya. Kemudian ini adalah munajat, ya. Ini seperti baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian berikutnya adalah, nah ini yang saya lakukan untuk pengimbasan adalah saya masuk di dalam ekstra, yaitu Bapak Ibu, itu kepramukaan. Ini contohnya adalah persiapan apel para pembina. Kemudian ini istilahnya untuk persiapan, dan nanti di sini nanti ada bagaimana kita bisa melatih karakter siswa, ya. Bagaimana tentang kesiapannya, kemudian bagaimana dia kebersamaannya, ya, terutama ada di LBB, latihan baris berbaris. Kemudian yang berikutnya adalah ini pembelajaran di kelas, ya. Jadi nanti kalau di kelas nanti ada saya sampaikan awal tadi. Jadi pembiasaannya adalah yang pertama adalah kita wajibkan untuk sholat sunnah dulu, sholat duha. Kalau itu sebelum zuhur. Kemudian baca Al-Quran. Ini adalah setiap sebelum pembelajaran agama. Ya, baru nanti kita masuk pada materi inti. Ya, ini. Nah, itu Pak Mul barangkali yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaannya. Ya, cukup lengkap. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Apabila saya di dalam menyampaikan materi, ya di sana sini banyak kekurangannya, karena saya termasuk adalah manusia biasa, ya. Seandainya nanti ada yang perlu disaringkan, ya, monggo nanti bisa langsung ke saya atau lewat Japri, dan juga di teman-teman guru penggerak yang lain. Itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam guru penggerak. Bergerak, menggerak, menggerakkan. Beri aplaus untuk kita semuanya.